Bu Arin. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Ya, maaf nih ganggu waktunya. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk saya ajak ngobrol ya Bu ya. Enggak, Bu. Seneng banget Oh, bisa alhamdulillah. ngobrol-ngobrol. Kayaknya Bu Arin Iya. gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini sih alhamdulillah lebih sehat daripada kemarin gitu ya. Kemarin sempat agak kecapean juga gitu ya. Saya yang sedih kan kadang-kadang kalau banyak kegiatan di hari akhir pekan gitu ya. Pengennya istirahat malah jadi capek gitu ya. Iya, emang Iya. kayak gitu sih Bu rata-rata ya Bu ya. Maunya Iya. istirahat tapi kalau udah kemana-mana jadi capek. Oke Bu Arin, tujuan kita untuk ngobrol ini apa nih Bu kira-kira? Ada nggak yang perlu kita obrolin selanjutnya? Ya, jadi tujuannya pengen ngobrol sama Bu Dwi ini adalah, jadi saya terus terang agak-agak ini ya, di kelas tuh agak-agak merasa apa ya, galau karena kayaknya perasaan saya ya, selama kegiatan CGP gitu ya. Karena saya awal-awal sih fokus gitu ya. Kadang-kadang saya memang ya yang saya agak senang itu terutama karena kepala sekolah mendukung gitu ya. Jadi paham kalau misalnya saya ada kegiatan ini, kegiatan itu gitu ya. Kayak kemarin tugas PKKS juga saya nggak diberikan tugas yang terlalu berat gitu kan. Tapi bendahara saya tetap jalan gitu ya karena nggak ada orang lagi gitu kan. Nah ini awal-awal tuh saya oh ya dimaklumin gitu ya. Jadi saya kadang-kadang kalau tidak ada tugas saya meninggalkan kelas, memberikan tugas sama anak-anak gitu ya. Tapi berjalannya waktu, saya juga paham gitu ya di CGP bagaimana fokusnya kepada murid gitu ya. Saya jadinya di satu sisi saya semakin paham, sisi lain saya jadi merasa bersalah nih Bu. Loh kok saya setara teori tahu tapi prakteknya ini anak-anak bagaimana nih? Banyakan saya tinggal gitu kan. Iya, Sedangkan saya megangnya kelas 6 lagi. Ini bagaimana gitu, belum lagi anak-anak ABK itu kan ada banyak ya di kelas saya. Jadi harus punya apa ya, perhatian yang lebih buat mereka gitu. Untuk soal-soal pun mereka nggak bisa disamakan, materi juga nggak bisa disamakan. Ini bagaimana ya Bu? Saya ngilangin galau saya. Terus kira-kira untuk menetapkan ini gimana sih yang harus saya kerjain, yang utamanya gimana gitu. Mungkin Bu Dwi, saya ngobrol sama Bu Dwi ini bisa apa ya, bisa mencerahkan saya. iya. Jadi Bu Arin di sini lagi galau karena kegiatan yang sangat padat sehingga sebenarnya kita tuh melakukan kegiatan guru penggerak ini kan untuk murid-murid tapi malah banyak meninggalkan kelas gitu ya Bu ya. Iya, begitu. Ya, jadi kira-kira yang Bu Arin lakukan untuk sejauh ini untuk mengajar anak-anak apa yang Ibu lakukan untuk semaksimal mungkin Ibu lakukan? Kalau dulu ya, selama ini dulu saya biasa suka menyiapkan bahan yang sesuai untuk mereka. Jadi agak apa ya, agak malam lah. Justru persiapan untuk yang mereka tuh anak-anak yang khusus ini lebih apa ya, lebih menyita waktu ya untuk itu. Tapi sekarang tuh kayaknya saya lebih ke ya udahlah saya cari di apa namanya di internet gitu ya. Saya cari di aplikasi mana gitu. Jadi kadang-kadang ya udah yang penting mereka dapat tugas gitu loh. Cuman kayak itu ngilangin rasa bersalahnya itu bagaimana atau memang apakah untuk sementara boleh seperti itu atau bagaimana ya? Iya, berarti tidak ada waktu khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya Bu ya, untuk menyiapkan bahan ajar sesuai dengan kemampuan mereka intinya kayak gitu.
ya nggak seperti dulu lah gitu, ada lah Iya. waktunya tiap hari tapi nggak se se apa ya, sefokus dulu gitu loh. Iya, tidak sefokus dulu, karena sekarang fokusnya terpecah ya, Bu, ya. Iya betul. Nah, dengan permasalahannya Bu Arin nih untuk saat ini, kira-kira Ibu sudah terpikirkan belum sih untuk, rencana Ibu nih pas saat, sekarang itu mendapatkan tugas tambahan, sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan kalau misalkan, hal tersebut itu tidak seperti yang dulu lagi untuk mengajar di kelasnya gitu, Bu? Mungkin gini ya, Bu, ya. Ya pertama, anak-anak itu kan juga murid saya gitu ya, jadi saya harus tetap, apa ya, tetap memikirkan ini bagaimana nih buat mereka gitu ya. Ya kedua mungkin saya membicarakan kali ya sama kepala sekolah gitu ya, kalau misalnya mungkin nggak gitu ya mereka tidak hadir sampai full, sampai jam 12.15 seperti pulangnya anak-anak yang lain gitu ya. Karena terus terang saya kalau misalnya membiarkan mereka nggak ngapa-ngapain, saya nggak menuntun mereka, dia ada di hadapan mereka, mereka itu ada di hadapan saya nggak bisa gitu loh. Jadi kayaknya, aduh ini anak gimana gitu loh, kayaknya saya perlu bicara sama kepala sekolah dulu mungkin ya, untuk kemudian nanti membicarakan sama orang tua murid ya, mereka orang tua mereka gitu ya. Ini ke depannya bagaimana solusinya, apakah bisa seperti itu ya, eee, kebetulan juga di sekolah saya ada, mahasiswa kampus Merdeka sih. Jadi mungkin mungkin saya bicara sama kepala sekolah dulu kali ya, Bu, ya, untuk gimana nih bisa bantu nggak nih anak-anak yang ini gitu ya. Sehingga saya bisa fokus untuk yang, reguler ya, yang anak khusus ini mungkin belajar dengan saya sampai dengan jam istirahat kedua misalnya gitu ya. Tapi saya juga berpikir ini juga perlu pembiasaan sholat juga, kalau misalnya kita pulangin lebih awal, mereka malah jadi ibadahnya gitu ya kurang terkontrol gitu loh. Karena kami biasa sholat berjamaah di sekolah gitu kan, semuanya gitu ya, tidak terkecuali gitu loh. Mungkin itu kali ya, Bu, ya? Iya, wah, Cuma kayaknya, itu rencana yang bagus banget tuh, Bu. Apa namanya, ngomong dulu ke kepala sekolah ya, gimana solusi yang terbaik, apalagi, Ibu sudah merencanakannya kalau misalkan ada mahasiswa dari Merdeka Belajar ya, Bu, ya, tadi ya? ya, Nah, untuk membantu Ibu, kira-kira nih Ibu, kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Ngomong ke kepala sekolah untuk berdiskusi masalah atau terkait hal ini. ya kalau bisa minggu-minggu ini ya, kebetulan ini hari Senin, masih ada beberapa hari lagi hari efektif. Ya saya coba untuk bicara kali ya sama kepala sekolah gitu ya. Karena nggak mungkin ya ngerjain sendiri gitu ya, maksudnya mutusin sendiri ya, Bu, ya. Iya. Ya, Optimis ya Bu, optimis Bu, untuk hal tersebut. iya iya, mudah-mudahan ya, Bu, ya. Terus Ya, terang ya itulah gitu ya, nggak tahu deh, saya tipikal orang yang mikirin jadinya susah. Jadi ya, kalau rencana Bu Arin ini udah sangat baik gitu. Untuk, mmm, selanjutnya saya berharap memang dilakukan untuk dalam waktu dekat ini untuk membantu Bu Arin dalam menyelesaikan beberapa tugas Ibu. Jadi tidak terbebani lagi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun teman-teman yang lainnya gitu, Bu. Ya, siap iya melakukannya kan, Bu? bismillah, ya, Bismillah. Oke, bismillah. Bu Arin saya tunggu Nah, Bu Arin untuk, seminggu ke depan hasilnya, dari yang Ibu lakukan, ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa sesuai dengan rencana, atau mendapatkan feedback, yang positif dari kepala sekolah ya, Bu, ya. iya
Ya nanti kita Alhamdulillah. kapan Iya. pekan depan ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, ya. Iya Bu Dwi, makasih loh Bu Dwi ya. Ya, Ya, terima kasih banyak Bu mudah-mudahan Arin. iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.